Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanyalah milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita semua memujinya. Kita semua hanya meminta pertolongan padanya, dan kita semua hanya meminta ampunan padanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita semua berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita dan dari kejelekan apa yang kita perbuat. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak ada satupun yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada satupun yang bisa memberinya petunjuk. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwasannya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, tiada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Amma ba'du, faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Wa qad ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Maka barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Ayyuhal
nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sekalian, saya berwasiat untuk diri sendiri dan untuk semua yang hadir di tempat ini untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, karena hanyalah orang-orang yang bertakwa yang mendapatkan kemenangan yang sesungguhnya. Hadirin sekalian, di dalam Al-Quran kita banyak dipanggil oleh Allah, kita yang mengaku sebagai orang muslim, kita yang mengaku sebagai orang-orang yang beriman, Allah banyak memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tapi sayangnya sebagian dari kita atau bahkan kebanyakan dari kita tidak banyak mendengar seruan itu, tidak banyak mendengar panggilan itu. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, jikalau kamu diseru, dipanggil untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah datang dan tinggalkanlah jual beli, tinggalkanlah urusan dunia kamu, tinggalkanlah obrolan. Bukankah saat khutbah kita diwajibkan untuk mendengar khutbah? Tidak sibuk sendiri, tidak sibuk jual beli, tidak sibuk mengobrol, tinggalkan urusan-urusan dunia. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang lebih baik bagi kalian sekiranya kalian tahu. Jual beli dengan sholat Jumat, lebih baik sholat Jumat jikalau kalian mengetahui. Urusan dunia dengan sholat Jumat, lebih baik sholat Jumat jikalau kalian tahu. Tapi beberapa manusia atau kebanyakan manusia tidak mengetahui, maka mereka sibuk dengan urusan dunia, mereka sibuk mengobrol saat khutbah Jumat. Bukankah Rasulullah mengatakan bahwasanya jikalau kita tidak mendengarkan khutbah, sholat Jumat kita sia-sia? Maka jikalau seperti ini, berapa tahun pun kita sholat Jumat tidak akan berpengaruh bagi kita. Maka marilah kita perbaiki kualitas sholat Jumat kita dengan mendengarkan khutbah baik-baik. Hadirin sekalian, kita sudah dikaruniai akal oleh Allah agar kita bisa berpikir. Tapi coba kita tanya, apa yang kita pikirkan selama di dunia ini? Apa yang kita pikirkan selama di dunia ini? Apakah kita lebih banyak memikirkan urusan dunia, ataukah kita lebih banyak memikirkan urusan akhirat? Mari kita tanya diri kita masing-masing. Apa yang kita pikirkan saat kita bangun tidur? Apa yang kita pikirkan saat kita mau tidur? Apakah kita memikirkan hanya untuk makan hari esok saja? Apa yang kita pikirkan bagi anak-anak kita? Apakah yang kita pikirkan hanyalah bagaimana caranya anak-anak kita bisa nyari uang? Sudah sejauh mana kita memikirkan bagaimana anak-anak kita bisa masuk surga? Bagaimana anak-anak kita bisa memahami agamanya dengan baik, bisa mendoakan orang tuanya? Sejauh mana kita memikirkan itu? Padahal kita sebagai keluarga, kita sebagai kepala keluarga, kita tidak hanya berkewajiban mencari nafkah saja, kita juga berkewajiban untuk menuntun keluarga kita menuju surga Allah. Kita berkewajiban mendidik istri kita, kita berkewajiban mendidik anak-anak kita. Bukan hanya
yang kita pikirkan hanyalah bagaimana cara mereka mencari uang. Tapi kita pikirkan bagaimana caranya supaya dia bisa mendoakan orang tuanya dan meraih surga Allah. Marilah kita muhasabah. Rasulullah SAW bersabda, "Man kanatid dunya hamma, faraqallahu alaihi amrah." Barang siapa yang dunia menjadi tujuan utamanya, maka Allah akan cerai beraikan urusannya. Allah akan jadikan urusannya acak-acakan. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, dan Allah akan jadikan kemiskinan berada di pelupuk matanya. Jadi yang setiap hari dia pikirkan hanyalah bagaimana caranya jadi orang kaya. Setiap hari yang dia takutkan hanyalah kemiskinan. Dia tidak takut neraka. Dia tidak memikirkan bagaimana caranya bebas dari neraka. Yang dia pikirkan hanyalah bagaimana bebas dari kemiskinan. Bagaimana caranya saya bisa mencari uang sebanyak-banyaknya. Maka Allah akan cerai beraikan urusannya, dan Allah akan jadikan kemiskinan itu berada di pelupuk matanya, sehingga dia takut setiap hari dengan kemiskinan. Tapi Rasulullah melanjutkan sabdanya, "Wa man kanatil akhiratu niyyata, jama'allahu lahu amrah." Tapi barang siapa yang akhirat menjadi tujuan utama dia, Allah akan perbaiki urusannya. Allah akan permudah urusan hidupnya. Allah akan jadikan dia tenang. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah akan jadikan kekayaannya itu masuk di dalam hatinya. Jadi mau semiskin apapun dia, kalau niat dia akhirat, maka dia akan merasa sebagai orang kaya, karena Allah telah memasukkan kekayaan di dalam hatinya. Bukanlah kekayaan itu karena harta. Bukankah orang-orang kaya di luar sana terus-terusan mencari uang? Maka kekayaan adalah kekayaan di dalam hati, dan itu Allah berikan kepada hamba yang dipilihnya. Wa atathu dunya wa hiya radimah, dan orang yang akhirat menjadi niatnya, maka dunia akan datang kepada dia dengan keadaan hina. Tapi barang siapa yang tujuannya hanya dunia, dunia dan dunia, maka dunia tidak akan mendatanginya kecuali apa yang telah dituliskan untuknya. Bukankah rezeki kita sudah ditulis? Maka jikalau seseorang menjadikan dunia itu sebagai tujuan utama hidupnya, maka dunia tidak akan mendatanginya kecuali apa yang telah dituliskan untuknya. Dan barang siapa yang menjadikan akhirat satu-satunya tujuan, maka dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Bukankah kita hidup di dunia ini tidak akan lama? Paling lama berapa tahun kita hidup di dunia? 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun. Cuma hitungan tahun kita hidup di dunia. Tapi di akhirat kita hidup selama-lamanya. Pernah suatu ketika Rasulullah didatangi oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Kemudian Ibnu Mas'ud berkesempatan masuk ke dalam kamar beliau Rasulullah SAW. Kemudian Ibnu Mas'ud melihat bahwa Rasulullah hanya tidur dengan menggunakan tikar saja. Kemudian Ibnu Mas'ud menawari Rasulullah, "Ya Rasulullah, bolehkah kami menawarkan kasur untukmu agar tidurmu semakin lebih nyaman?" Lalu apa yang dikatakan oleh Rasulullah? "Mali walid dunia, apa urusanku dengan dunia? Ma'ana fid dunia illa
Dia pergi dan meninggalkan pohon itu. Cuma itu saja permisalanku di dunia. Kita singgah saja di dunia ini. Tempat tinggal kita yang abadi adalah akhirat. Dan apakah kita masuk surga atau neraka tergantung amal kita hitungan tahun di dunia ini. Kemudian kisah yang sama diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pun pernah melihat Rasulullah tidur di atas tikarnya. Kemudian saat Rasulullah bangun, kulit beliau berbekas karena tikar tersebut. Dan Umar bin Khattab menangis. Rasulullah bertanya, "Wahai Umar bin Khattab, apa yang membuatmu menangis?" "Wahai Rasulullah, Kisra, Raja Persia, Kaisar, Raja Romawi, itu mereka dikelilingi oleh buah-buahan, mereka dikelilingi oleh sungai-sungai, mereka diliputi oleh kemewahan. Mereka sebagai raja, mereka hidup dalam kemewahan. Sedangkan engkau, utusan Allah, engkau adalah Rasulullah." Umar bin Khattab menangis. Kemudian apa kata Rasulullah? "Wahai Umar bin Khattab, amatardo antakuna lahumud dunya wa lana al-akhirah." Wahai Umar, apakah kau tidak ridho bagi mereka dunia, bagi kita akhirat? Bagi mereka dunia, bagi orang-orang kafir dunia, karena mereka tidak punya tujuan lain selain dunia ini. Tapi kita sebagai muslim, tujuan utama kita adalah akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sekalian, sekali lagi khatib berwasiat kepada diri pribadi dan para hadirin sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, karena sebaik-baiknya bekal kita untuk pulang adalah takwa. Ini adalah hari Jumat, harinya bersolawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kami berkumpul di sini memohon kepadamu ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang saleh, jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa, karuniakanlah surga untuk kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah keluarga-keluarga kami orang-orang yang saleh, jadikanlah anak-anak kami orang-orang yang saleh dan bertakwa. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami penghafal Al-Quran, penghafal hadis, para ulama. Ya Allah, berkahilah kami, khususnya Kabupaten Anambas ini ya Allah, berikanlah senantiasa hidayah kepada kami ya Allah. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami rizki yang halal dan thayyib. Rabbana atina fid dunya
dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar.